يا من تحب محمدا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, padahal ia belum pernah sholat sekalipun dalam hidupnya. Lalu bagaimanakah ia bisa diterima di surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Dalam kitab Sirah Nabawiyahnya yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah Ardu Waqai wa Tahlilu Ahdats, menerangkan ada kisah tentang seseorang yang merupakan ahli surga, padahal ia tidak pernah sholat sekalipun di hidupnya. Suatu hari Abu Hurairah yang berada di dalam majelis meminta untuk diceritakan sebuah kisah tentang seseorang bernama Amru bin Sabit bin Waqqasi. Seseorang tersebut memiliki nama panggilan Usairim yang berasal dari suku Aus dari Bani Abdil Ashhal. Pada saat itu, Usairim pernah diajak memeluk Islam namun enggan karena kaumnya. Dia punya harta riba di masa jahiliyah sehingga enggan masuk Islam sampai harta itu diambilnya. Meski sebenarnya dalam hatinya ia ingin menjadi muslim. Awal kisahnya dimulai saat terjadi perang Uhud. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Di manakah Sa'ad bin Mu'adz? Di manakah teman satu sukuku?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Mereka menuju Uhud." Mendengar hal itu, Usairim merasa itu adalah petunjuk bagi dirinya untuk memeluk agama Islam. Ketika itu, ia sudah merasa mantap hatinya untuk menerima petunjuk Islam, sehingga seketika itu juga ia menyatakan keislamannya pada Rasulullah SAW. Setelah itu, Usairim kemudian mengambil pedang miliknya dan menaiki kuda lalu bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain. Namun ketika ia berada di sekeliling para sahabat, ia malah diusir karena mereka mengira Usairim belum beriman. Saat Usairim menyatakan diri kalau dia sudah beriman, para sahabat pun membiarkan ia berperang dalam perang Uhud tersebut. Dengan gigih dan berani, Usairim bertempur melawan kaum Quraisy. Dia pun terluka parah dalam peperangan itu. Namun saat temannya dari Bani Abdul Ashhal mencari korban perang dari kelompoknya, mereka menemukan Usairim tergeletak dalam keadaan terluka. Mereka menatap wajah pria itu, memastikan dia adalah Usairim alias Amr bin Sabit. Kemudian mereka pun membawa Usairim yang tergeletak lemas menemui keluarganya. Saat itu mereka menanyakan langsung pada Usairim, apakah ia turut berpartisipasi perang karena fanatisme kesukuan atau karena senang terhadap Islam. Usairim pun menjawab, "Bahkan aku senang masuk Islam. Aku beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam, kemudian aku bergabung dengan Rasulullah ikut berperang. Kemudian aku mengalami luka parah. Jika aku meninggal, maka semua hartaku untuk Muhammad. Silahkan dipergunakan sekehendak hatinya." Setelah ia menjelaskan alasannya tersebut, tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Dan saat Rasulullah SAW mengetahui hal itu, ia mengatakan, "Innahu min ahlil jannah." Ia termasuk dari penghuni surga. Meskipun ia belum sempat sholat sama sekali, imannya tumbuh di detik-detik terakhir karena dia merasa harus memeluk Islam dan turut berjuang dalam perang Uhud. Usairim dengan amalnya yang sedikit mampu menjemput momen terbaik atas izin Allah. Kejadian yang dialaminya mengajarkan kita nilai penting berupa letak berharga tidaknya sebuah amalan ialah pada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Tentunya ini juga sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, kisah Usairim juga menunjukkan betapa rahmat Allah sangat luas. Ampunan Allah terbentang bagi siapapun yang mau bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Tolhah bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Tapi meski begitu, ada sebuah kisah yang menarik di antara mereka. Diam-diam Tolhah ternyata jatuh hati kepada istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW memiliki sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Berkat kesetiaannya dengan Rasulullah SAW saat perang Uhud, ketika peperangan kedua terjadi, Tolhah rela melindungi Rasulullah SAW dari tebasan pedang musuh.
Ketika ia melindungi tubuh Rasulullah SAW, tubuh Tolhah bercucuran darah karena 70 luka menancap pada kulitnya. Tak peduli sebanyak apa pedang dan panah yang menusuknya, ia tetap memeluk Nabi SAW seolah tak rela tusukan itu hinggap di tubuh mulia sang Rasul. Tolhah bin Ubaidillah berdoa, "Wahai Allah, ambil darahku hari ini sekehendakmu hingga engkau ridho." Jari tangan Tolhah pun putus saat peperangan itu. Bahkan dalam silsilatul ahadits shahihah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat syahid atau orang yang mati syahid yang masih berjalan di muka bumi, maka hendaklah dia melihat Tolhah bin Ubaidillah." Hadis riwayat Al-Asbahani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tolhah yang mendengarnya pun tersenyum malu sambil menitikan air mata bahagia. Namun di balik persahabatan Nabi SAW dan Tolhah ada kisah menarik di dalamnya. Ternyata Tolhah jatuh hati kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana ditulis oleh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nusul. Dikisahkan pada suatu hari Tolhah berbincang dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri kesayangan Nabi SAW yang juga merupakan sepupunya. Tak lama kemudian, Rasulullah SAW datang dengan menunjukkan wajah pias tak suka lantaran cemburu. Dengan gerakan isyarat, beliau SAW meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk masuk ke dalam kamar. Melihat hal itu, Tolhah malu, wajahnya memerah. Ia undur diri dan bergumam dalam hati, "Beliau melarangku berbincang dengan Aisyah, padahal ia adalah sepupuku. Demi Allah, jika beliau telah wafat, tak akan kubiarkan orang lain mendahuluiku melamar Aisyah." Gumaman Tolhah itu pun membuat arsy bergetar. Perkataan itu dibalas wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi, "Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Saat ayat itu dibacakan, Tolhah menangis dan malu kepada Allah dan Rasulnya. Juwaybir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagai bentuk penyesalan dan tobatnya terhadap ucapannya, laki-laki itu pun kemudian memerdekakan seorang budak, menginfakkan hartanya di jalan Allah seberat yang bisa diangkut 10 ekor unta, serta menunaikan haji dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Juwaybir. Karena rasa cintanya yang begitu mendalam, Tolhah menamai anaknya dengan Aisyah binti Tolhah. Anaknya pun tumbuh menjadi wanita cantik dan pintar. Bahkan sang putri dikenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutarakan keinginannya kepada Auf ibnu Malik bahwa ia ingin wafat terbunuh sebagai sayyid di tanah Arab, sampai ia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mati di jalannya dan di tanah kekasihnya Rasulullah SAW. Umar berdoa, "Ya Allah, berikan aku karunia kematian sebagai syahid di jalanmu dan jadikanlah matiku berada di negeri nabimu." Hadis riwayat Ibnu Sa'd. Akan tetapi di akhir hayatnya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Tusukan pertama mengenai dada, kedua mengenai perut, dan terakhir mengenai bagian bawah pusar. Umar pun menjerit dan roboh ke tanah. Setelah penusukan itu, Umar sakit parah sampai 3 hari. Lalu datanglah seseorang untuk memeriksa keadaan beliau. Lalu orang itu meminumkan secangkir susu ke mulut Umar. Akan tetapi susu itu justru tumpah lewat luka tikaman Abu Lu'lu'ah itu. Lalu orang itu memperkirakan bahwa keadaan Umar sudah tidak akan mampu bertahan lama. Mengetahui kondisi Umar, kaum muslimin datang untuk menyalami Umar dan mengucapkan salam dan doa untuknya. Di antaranya ada seorang pemuda yang datang mencium Umar lalu berkata, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah dengan mendapat surganya, menjadi sahabat Rasulullah SAW, memeluk Islam pada masa-masa awal, kemudian engkau memegang kepemimpinan dan engkau berbuat adil serta meraih mati syahid." Dengan suara lirih, Umar kemudian menjawab, "Mendapatkan pahala akhirat dan tidak disiksa itu sudah cukup bagiku." Saat pemuda itu berbalik untuk keluar, Umar melihat pakaian pemuda itu terurai panjang, menjulur ke tanah. Seketika ia berkata, "Wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu, karena itu lebih dekat kepada takwa, mensucikan hatimu dan membersihkan pakaianmu."
Padahal jika kita mendengar cerita tersebut, saat itu kondisi Umar sedang sakaratul maut, namun ia tetap bisa menasihati sang pemuda dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.